Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Tiga golongan, tiga kumpulan yang nanti kita pesankan kepada kita agar kita memuliakan, menghormati dan menghargai. Tiga kumpulan manusia yang tiap individu muslim diperintahkan untuk kita memberikan penghormatan dan penghargaan kepada mereka. Yang pertama Nabi kita sebut adalah al-umara, pemimpin-pemimpin yang adil dan bijak. Yang kedua itu adalah al-ulama, para alim ulama. Dan yang ketiga ikramuddin syaibati, orang-orang yang sudah berumur, yang sudah berusia lanjut. Tiap individu dituntut untuk memberikan penghormatan. Jadi jangan sampai disalahpahami dan disalah-tafsirkan cerita-cerita yang kita ceritakan tadi itu berarti kita tidak hormat dengan pemimpin, berarti kita tidak hormat dengan atasan, berarti kita tidak hormat dengan menteri. Tidak begitu. Hormat kepada mereka-mereka yang diberikan amanah. Kalau pada tuh mereka baik, kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalau pada tuh mereka bersikap adil, maka dengan kebaikan mereka akan dibalas oleh Allah. Tapi kalau saat berlaku yang sebaliknya, resiko dan juga dengan perbuatan dan perilaku daripada mereka itu Allah yang memuhasabahnya. Tetap saja dengan kita sebagai rakyat dituntut dan diwajibkan untuk kita menampakkan dan memperlihatkan loyalty atau loyalitas, kesetiaan, wala kita kepada orang-orang yang memberikan pelindung dan penolong kepada kita. Itu yang Nabi kita ajarkan, dan ini yang dipraktikkan sejak di zaman salafun saleh. Ternyata tidak ada seorang pun kalaulah dipenjarakan, dipukul, dikibat, disiksa dan dianiaya, tidak ada seorang pun daripada ulama yang menggerakkan masyarakat untuk demonstrasi, untuk melawan pemerintah sebagaimana yang berlaku di sana sini dewasa ini. Kira-kira ulama yang mana yang betul? Apakah ulama zaman modern? Apakah ulama-ulama kita sekarang? Atau ulama-ulama salafun saleh? Seumpama Imam Syafi'i pernah dituduh ingin memberontak kerajaan, bersekongkol dengan kumpulan daripada Al-Alawiyyin. Imam Abu Hanifah dengan Imam Sufyan Tsauri dengan imam Allahumma shalli ala Ibnu Abi Laila, Imam Abu Hanifah An-Nu'man, Ibnu Abi Laila, Imam Syafi'i dan juga dengan Imam Sufyan Tsauri. Imam Abu Hanifah, Sufyan Tsauri, Ibnu Abi Laila dan juga dengan Imam Syafi'i. Imam Mis'ar dengan Imam Syafi'i. Jadi keempat-empatnya kaki dirantai, tangan di kaki, tangan di belangko, kaki dirantai. Karena keempat-empatnya tadi itu akan ditauliah untuk menjadi qaudi, tapi ternyata tidak ada seorang pun yang bersedia. Ditauliah, nak diberikan tauliah, mereka tolak. Nak jadi qaudi, bukan setakat nak jadi pegawai di majelis agama saja. Ini qadil qadat, peranan yang menentukan bunuh dan hidupnya seseorang itu di tangan qaudi. Mungkin ketua hakim mahkamah tinggi kalau dengan bahasa kita. Jadi pada saat dalam gerbong perjalanan, dadedak. Jadi empat tuh guru pesantren itu bersimbang antara sama mereka. Jadi kata Abu Hanifah, bahasa saya tebak. Saya akan tebak. Mungkin tanya sikit saja. Ini lagi semangat ada bercerita nih. Saya kita tahu salafun saleh itu macam mana orang-orangnya. Apakah yang membuat huru hara di pemerintahan? Tak. Yang menenangkan hati rakyat, membuat suasana jadi bening. Bukan yang memberontak. Ini siapa? Ulama besar. Siapa yang kita kenal dengan Imam Abu Hanifah An-Nu'man, yang tiap malam dengan tangisannya, dengan rintihannya, sampai tetangga mengesihani beliau. Kesiannya Tuan Guru sepanjang malam menangis, sepanjang malam merintih-rintih di hadapan Allah Jalla wa'ala. Kedua Imam Sufyan Tsauri yang mendapatkan gelar sebagai Amirul Mukminin fil hadis. Yang ketiga dengan Imam Mis'ar, yang keempat dengan Imam Syafi'i. Keempat-empatnya tadi itu dalam tahanan polis. Kita tidak berencana, tidak punya keinginan untuk jadi tahanan Bukit Aman. Kita ingin aman seumur hidup.
Ini cerita, ini kejadian yang kita nak tunjukkan ulama kita macam mana pada saat itu. Apakah mereka lakukan aksi pemberontakan, gerakan masyarakat? Seumpama Imam Abdullah ibn Mubarak mampu dalam sekelip mata memandang untuk menumbangkan Khalifah Harunur Rasyid dengan kekuatannya. Kenapa? Masyarakat timur dan barat, utara dan selatan semuanya memberikan sokongan dan menjadi murid-murid setia kepada beliau. Yang kalau pada beliau datang, manusia semuanya hormat dan takzim mereka kepada Imam Abdullah ibn Mubarak, teman baik atau murid kepada Imam Sufyan Tsauri. Jadi masa santai dari tukang kata Imam Abu Hanifah, saya nak tebak, paham nak tebak? Tebak. Aku nak tebak kesudahan kita masing-masing. Aku nak duga, aku nak mengamat, aku nak ramalkan kesudahan kita masing-masing. Kalau Sufyan Tsauri nanti dalam tengah jalan dia akan lari, takkan sampai ke istana. Sementara kalau dengan Mis'ar, dia nanti jadi orang gila setelah sampai ke istana. Ini semuanya tutup belum. Tadi yang bercerita, tadi yang hantar Facebook ada. Kutlah yang email kepada Imam Abu Hanifah ada, email tak ada, Facebook tadi SMS juga tidak ada. Tengok, wah ini bakalan lari nanti kabur. Yang dua nih, ini bakalan tinggal seperti orang gila. Yang ketiga nih akan tertangkap nanti, akan jadi konflik. Aku dengan politik pas. Kata Imam Abu Hanifah, setelah masuk di keempat-empat kata itu ke istana, menghadap di Tuan Khalifah, di depan Tuan Khalifah. Jadi pada waktu itu, Tuanku apa kabar tuanku? Khalifah macam mana? Sehat? Hello cantik? Keledainya macam mana? Hah? Sehat? Nah, sebut benda-benda yang tak mustahak disebut. Jadi kata Tuan Khalifah, ini orang gila, keluarkan dia, usir, keluar dia, keluar. Kata Imam Syarif, kata Imam Isam, memang itu yang kunakan. Kau tak nak jadi menerima jawatan sebagai kati. Memang kau nak lari daripada situ. Tengah jalan, satu terlupa. Jadi pada masa tengah jalan, bang, boleh kita izin nak tanda dulu. Jadi kata bodyguard, kata polis sama ngomong, silakan Tuan Guru. Bang Guru masuk pintu teras. Tak lama kemudian nampak ada gerobak tahu? Gerobak yang ditarik sama lembu atau keledai, gerobak sampah. Jadi pada saat nampak ada gerobak sampah langsung lompat, mungkin ahli karate juga barangkali melompat masuk ke dalam gerobak sampah tadi itu, tertutup dengan rumput. Akhirnya Imam Sufyan Tsauri selamat daripada pentaulian menjadi khalifah. 3 sampai, Abu Hanifah sampai. Jadi, oke. Aku atas nama khalifah berkuasa di negara ini melantik tuan sebagai qadil qobat atau sebagai qadi. Jadi kata Imam Abu Hanifah, tuan khalifah, tuanku yang amat mulia, saya ingin menyampaikan satu hakikat. Kalau saya yang dilantik untuk menjadi qadi di sini, ramai orang-orang yang tak setuju dengan aku sebab aku bukan orang tempatan. Aku bukan orang sini. Aku berasalkan daripada Kufah, bukan di Baghdad. Khalifah Harunur Rasyid pada itu di Baghdad. Kalau aku yang dilantik menjadi qadi, ramai orang yang tak berkenan, ramai orang tak sokong. Jadi kata Tuan Khalifah, dusta, bohong. Kamu layak untuk menjadi qadi di sini. Tuanku, minta maaf. Kalau saya dikatakan pendusta, orang yang pendusta tidak layak untuk menjadi qadi. Lepas. Alhamdulillah, tuanku sudah tidak boleh cakap apa-apa karena dikatakan Abu Hanifah pembohong. Pembohong berarti fasik, dusta, dosa besar. Lepas Imam Abu Hanifah, tinggal yang 2 orang tadi itu, Imam Isa berpura-pura adeng, beberapa, entah macam-macam, buat perangai seperti orang gila. Jadi kata Abu Hanifah, keluarkan itu, keluar. Tinggal 1 orang tertinggi satu daripada 4 orang calon tadi itu Imam Syafi'i. Jadi pada saat itu tidak ada pilihan lain, sudah tidak ada calon untuk menjadi qadi selain daripada Imam Syafi'i. Jadi pada saat Imam Syafi'i beralasan 1001 alasan untuk melepaskan dan mengelakkan diri daripada jawatan sebagai qadi di pemerintahan di kerajaan Khalifah kalau tidak salah Harun Rasyid. Sebab masalahnya macam ini tuanku, yang dengan aku ini orangnya berdoa,
Jadi kata tuanku, kalau lupa permasalahannya, banyak-banyak makan kismis dengan minum madu Arab. Misalnya ingatan akan kuat, aku nih begini, ditangkis, aku tuh begitu, dilucurkan, yang pada akhirnya terpaksa harus menerima jawatan. Kenapa? Sebab kalau lepas yang ini, lepaskan semuanya. Semuanya takna untuk mendapat. Sebab memang susah, nanti akan tertekan, ada tindakan-tindakan tertentu. Akhirnya mereka teringat dengan hadis Rasulullah, al-qudhatus salas, qadhi atau hakim itu 3 golongan, 2 yang bakalan masuk neraka. Nabi kita bersabda, 1 saja yang akan masuk surga. Itu ancaman daripada Rasulullah. Makanya ulama dengan keyakinan yang kental, tak ada seorang pun yang ingin dilantik kecuali kalau dipaksakan sungguh sama kerajaan, baru berkenan untuk menjadi hakim atau juga untuk menjadi qadhi. Jadi kata Imam Syafi'i, tapi dengan syarat, saya menjadi qadhi, keputusanku dengan tidak membeda-bedakan, dengan tidak mengklasifikasikan antara pemerintah dengan rakyat. Rakyat yang bersalah aku akan hukum, aku akan bertindak sesuai dengan ketentuan hukum syara. Kalau tuanku yang bersalah, aku akan mengadilinya, duduk sebagaimana rakyat. Kalau orang biasa ternyata berada di bawah, apa namanya yang ada kanjang tuh, luka kalau sebut bahasa sana, yang masa fisik, kejahatan juga akan seperti itu. Jadi kata Tuan Khalifah, aku setuju dengan keputusan Anda. Cerita Imam Syafi'i panjang lagi. Kalau kita ceritakan setelah beliau menjadi qadhi, bagaimana tegasnya beliau dalam menyampaikan hukum hakam Allah Jalla wa'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita terakhir, kita pernah dengar ada nama salah satu ulama yang bergelar Sultanul Ulama. Kalau Sultanul Aulia kita pernah tahu Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jailani. Sultanul Ulama, presiden ulama itu Al-Imam Izzuddin Ibn Abi Salam. Ini pada abad yang ke-6 dan ke-7. Gentleman betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui Radio Aikin, pemberitahuan kepada rakyat Mesir semuanya, kepada segenap lapisan masyarakat, bahwasanya fatwa Imam Izzuddin Ibn Abi Salam yang telah dipatwakan sejak pada beberapa hari yang lalu, Izzuddin Abi Salam yang berbicara, Al-Imam Izzuddin Ibn Abi Salam yang berbicara, ingin menyatakan fatwa yang saya fatwakan tempo hari itu tersilap dan tersalah. Fatwa yang sebenarnya daripada saya begini. Berani ulama untuk meralat kembali dengan fatwa yang salah. Daripada salah akan jadi panutan dan ikutan daripada orang ramai. Lebih elok dengan kita menjadi ekor dalam kebenaran, yang dengan kita akan menjadi imam kepada orang-orang yang bertakwa, kepada orang-orang yang bertakwa. Masya Allah, kenapa dengan beliau mendapatkan gelar sebagai Sultanul Ulama, presiden para alim ulama pada saat itu? Ceritanya ini pada pemerintahan Daulah Al-Fatimiyin, pemerintahan Syiah yang berkuasa. Al-Fatimiyin itu artinya daripada keturunan Sayyidatuna Fatimah. Mereka mengatakan mereka itu daripada Ahlul Bait, daripada keluarga Rasulullah SAW. Sebenarnya itu tidak lebih daripada pemerintahan yang menggulingkan dengan revolusinya, mengambil alih kekuasaan daripada pemerintahan yang sebenarnya pada saat itu. Tapi karena mereka kuat, pasukannya banyak, strategi peperangannya hebat, akhirnya mampu untuk mengalih kekuasaan daripada pemerintahan yang berkuasa. Jadi menurut beliau, yang jadi Menteri Keuangan, yang jadi Menteri Kesejahteraan, Menteri Perdagangan, yang dalam kabinet itu ramai di kalangan hamba-hamba sahaya, dan itu tidak boleh menjadi pemerintah, tidak boleh menjadi menteri. Sebab syarat untuk menjadi khalifah, untuk menjadi menteri, untuk menjadi gubernur harus orang-orang yang merdeka, bukan di kalangan hamba-hamba sahaya.